Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Malam, Ibu Nia. Sehat, Bu Iva? Alhamdulillah. Iya, iya ini Ya, Bu Iva. sehat. Kita mau coaching ini ya, Bu ya. Iya, Sudah janjian kita, siap. mohon maaf kalau tadi agak Iya, terlambat nih, Bu. apa Iya, Bu? Sama-sama iya, punya aktivitas. iya betul ya, Bu ya. Mohon dimaklum ya, Bu ya. Baik, Ibu. Apa nih, Bu? Dari coaching kita kali ini tujuannya apa nih Bu yang ingin dicapai? Baik, tujuan saya mungkin karena saya sebagai guru BK, saya berharap menjadi guru BK yang bisa mm, membantu siswa saya. Hmm, Hmm, itu mungkin. oke. Jadi Ibu sebagai seorang guru, terutama guru BK gitu ya Bu ya, yang sangat berkaitan erat dengan siswa mungkin gitu ya Bu ya. Iya, Jadi betul. tadi kata Ibu tujuannya Ibu ingin menggunakan coaching itu untuk membantu siswa. Seperti itu ya Bu? Iya, Ah, iya, betul Bu. Oke Ibu. Ketika ada tujuan ingin membantu siswa, ah, apa yang sebenarnya Ibu lihat dari tujuan itu? Eh, karena tugas saya sebagai guru BK tentu tidak, menurut saya Mhm. tidak mudah Bu, karena kita harus memahami dulu peserta didik kita bahwa masing-masing eh, tidak ada yang sama, unik, beda. Itu mungkin yang saya lihat dari peserta didik saya, sehingga memang eh, saya melihatnya ya tantangan lah, atau saya harus belajar terus gitu. Oke. Jadi Ibu melihat tujuan Ibu untuk membantu siswa itu sebagai sebuah tantangan, seperti itu ya Bu ya. Jadi dengan Ya, beragam apa tadi Bu, beragam kebutuhan siswa itu yang harus Ibu penuhi. Seperti itu mungkin ya Bu, kalau ya mungkin karena diklarifikasikan. karena masing-masing siswa berbeda, sehingga saya Hmm. harus belajar terus untuk pertama mungkin memahami karakter siswa. Kan sebelum kita membantu siswa kan kita harus tahu seperti apa dia, eh, pendekatan kita ke dia kan harus masuk dulu Bu gitu. Jadi Ah, itu yang mungkin saya harus belajar terus gitu. Oke, baik Ibu. Jadi belajar bagaimana cara membantu siswa sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya Bu Ya, ya. betul. Iya. Oke. Kalau itu tadi yang Ibu lihat sebagai sebuah tantangan. Dari tujuannya yang Ibu dengar dari tujuan membantu siswa itu tadi. Seperti apa yang Iya. Ibu dengar? Eh, mungkin ya, yang saya dengar anak-anak kan selama ini eh, responnya kan beragam Bu, dan lebih ke apa ya, rasa takut atau rasa image guru BK yang kadang-kadang salah. Mereka bilangnya kan kayak polisi, atau kayak apa ya, kayak hanya memanggil anak-anak yang bermasalah. Itu yang mungkin saya dengar dari siswa-siswa. Nah, itu yang ingin saya apa saya rubah pemahaman itu gitu, bahwa guru Oke. BK adalah teman mereka yang bisa diajak sharing dengan mereka gitu. Oke, baik Ibu. Jadi setelah melihat tadi tujuannya itu sebagai sebuah tantangan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian tadi mendengar merubah asumsi seperti itu mungkin ya Bu ya, kalau saya Ya, klarifikasi. betul. Iya, adanya merubah asumsi yang tadinya guru BK itu mungkin menakutkan, tadi kata Ibu ya Bu ya, Eh, menjadi lebih bersahabat. iya, Baik betul. Ibu, luar biasa. Selanjutnya dari tujuan Ibu ingin membantu siswa itu, apa yang Ibu rasakan gitu dengan tujuan tadi? Iya. Eh, tadi kan saya menyampaikan bahwa apa yang saya lihat
saya dengar gitu ya. Dan Mhm. tentu saya keinginan saya untuk bisa terus belajar ini endingnya kan saya bisa mendapatkan pendekatan ke anak-anak sehingga dari awal yang baik itu ya mudah-mudahan sih selanjutnya eh, niat saya untuk membantu siswa bisa bisa terwujud gitu Bu. Siswa bisa apa mencari jalan keluar dengan motivasi saya dengan pendampingan saya. Jadi kayak keinginan dalam hati saya ya endingnya anak-anak bisa bisa mencari solusi gitu dengan pendampingan saya. Jadi ada kelegaan sendiri, ada apa? hmm, Ya senang gitu loh Bu kalau anak-anak bisa bisa apa, mencari solusi dari permasalahan. Oke, baik Ibu, luar biasa Ibu. Jadi sudah melihat tujuannya, kemudian tadi mendengarkan gitu ya Bu, dengar dari tujuan tersebut dan ingin merasakan, hingga anak menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya tadi. Apa langkah yang akan Ibu atau yang Ibu perlu lakukan untuk mencapai tujuan tadi Bu? Ya, tentu apa namanya pendekatan ke anak-anak Bu. Maka Mhm, dengan saya mengikuti kegiatan ini kemarin kan ada ada hal yang bisa saya dapatkan salah satunya bagaimana mhm, kita menjadi coach ya bahwa harus memiliki elemen elemen utama yang kita bisa tanyakan ke anak-anak itu tujuannya apa gitu kan, kemudian mhm, langkah-langkahnya apa, sumber dayanya apa. Itu coba coba saya obrolkan ke anak-anak ya alhamdulillah em, ada apa ya, hal yang memang eh, oh ini salah satu langkah yang untuk saya bisa membantu siswa gitu. Kadang-kadang kan kita bingung mau ngomong apa gitu kan ke anak-anak, salah satunya mhm, anak-anak yang tertutup gitu kan, anak-anak yang merasa takut dengan kita karena image-nya masih belum belum mereka masih masih salah lah image-nya guru BK gitu. iya, Dan kemarin kan saya coba tanyakan tujuan tujuan kalian apa gitu, kemudian langkah-langkahnya coba coba dicari, ditemukan, kemudian hal-hal yang mendukung apa gitu ya. Beberapa anak kemarin saya coba praktekkan seperti itu, alhamdulillah. Walaupun memang tetap butuh butuh terus belajar, terus latihan gitu ya. Misalnya seperti itu, Bu. mhm. Luar biasa Ibu. Jadi ternyata untuk merubah image tadi yang Ibu dengar gitu ya, dari tujuan tadi, kemudian Ibu juga, apa namanya, merasakan seperti apa gitu, ternyata Ibu sudah mulai melaksanakan langkah-langkah tadi ya Bu ya, luar biasa. Dan ternyata terjadi perubahan seperti itu tadi ya Bu ya? Iya, anak-anak bisa Oke. membuka pemikirannya untuk saya harus ngapain dengan mungkin, Mhm, masalah yang mereka hadapi kayak gitu. Karena kita memberikan arahan seperti, "Tujuanmu apa? Langkah-langkah yang harus kamu cari untuk untuk mewujudkan tujuan itu apa?" Kemudian hal-hal yang apa, bisa mewujudkan tujuanmu apa, kayak gitu. Sehingga mereka, "Oh, saya memang harus membuka pikiran saya untuk mhm, menyelesaikan," gitu. Jadi ya cukup, lumayan ada ada ilmu, dari ilmunya ya. kegiatan dari pelatihan yang saya ikuti ini, gitu. Luar biasa. Jadi Jadi Ibu sangat sudah membantu, mulai nah, sangat menerapkan membantu. berarti ya, Bu, ya? Mhm, Iya, Bu. Ini yang NLP ini juga, ini kan juga itu ya, Bu, ya, mhm. apa namanya, NLP.
model model komunikasi kita nanti Model ya yang bisa kita komunikasi. heeh, yang bisa nanti kita Mhm, terapkan ke, klien kita atau mungkin kalau saya mhm. sebagai guru ke siswa saya Ke gitu. siswa, Gitu, oke, luar mhm, biasa Ibu sudah menerapkan apa yang sudah dipelajari ya, Bu, ya, luar biasa. Baik Ibu, ketika tadi Ibu sudah menentukan tujuannya, sudah melihat, merasakan, kemudian mendengar sendiri dari tujuan tersebut, tentunya selalu terasa adanya hambatan gitu ya, Bu, ya? iya Nah, setelah Ibu tadi sudah merasakan, sudah mencoba melakukan gitu apa yang langkah-langkah yang Ibu pikirkan. Apa hambatan yang terjadi di dalam perjalanan menuju tujuan tadi, membantu siswa itu? iya, mungkin pengalaman saya ya yang kemarin saya coba, praktekkan mengenai apa namanya, elemen utama coaching itu yang bisa kita Mhm, bisa kita lakukan itu, kemarin itu mhm, ada anak ya yang apa ya, selalu merasa apa yang mereka inginkan, kemudian langkah-langkah yang mereka, sudah tulis gitu kan, mereka mhm, selalu mungkin, menyerah gitu loh, Bu, menyerah, jadi gampang menyerah ya, mungkin masih muda ya, Bu, ya, gampang menyerah, kemudian merasa itu tidak bisa dilakukan. Nah, itu mungkin mhm, hambatan-hambatan saya. Jadi kemarin lumayan berjam-jam saya komunikasi dengan anak untuk sudah menemukan tujuan, tetapi langkah-langkahnya waktu ditemukan, kemudian ujung-ujungnya ini nggak bisa, Bu. Nah, seperti itu mungkin. jadi ini kan ya, Bu, ya. Oke, Iya, Ibu, dari mhm, hambatan-hambatan tadi, apa yang Ibu lihat gitu dari hambatan iya. tersebut? Mungkin karena pertama memang mereka masih masih remaja ya, Bu, ya, Mhm, apalagi saya di SMK usia-usia di mana ya memang secara psikologi kan usia di mana mereka sudah tidak dikatakan anak-anak, tetapi juga belum dikatakan dewasa, sehingga ya, eee, begitu bervariasi ya, Bu, ya, maksudnya ada anak yang memang mungkin di rumahnya atau mungkin di keluarganya mereka sudah mendapatkan, eee, pengalaman-pengalaman hidup yang membuat mental mereka, siap gitu dalam mhm, menghadapi masalah-masalah, tapi juga ternyata tidak kalah banyak anak-anak yang memang belum dapat itu. Sehingga yang tadi saya sampaikan, mereka kurang percaya diri atau gampang menyerah, seperti itu yang saya lihat. Sehingga ujung-ujungnya kadang-kadang yang paling parah itu anak-anak, "Ya udah saya tak keluar," apa, mutasi gitu kan, Bu, ya itu kan mmm, harapannya tidak terjadi seperti itu. mhm, Dalam perjalanan sekolah itu mereka kan mendapatkan hambatan-hambatan, mendapatkan apa, kesulitan-kesulitan. Nah, kadang mereka menyerah, saya pindah sekolah," kayak gitu. jadi berbagai gitu ya, Bu, ya, berbagai, apa yang dikatakan tadi kata Ibu, lebih ke arah karakter siswanya, seperti itu Mentalnya, mungkin, iya mentalnya mentalnya ya, ya. karakter mentalnya Mhm. mentalnya. Baik Ibu, apalagi yang Ibu lihat gitu dari hambatan tadi? Kemudian mungkin dukungan Ibu, dukungan dari sekeliling, Dukungan dari dari sekeliling sekeliling ya, itu Bu? ya sekeliling itu bisa teman di sekolahnya Mmm, atau mungkin orang tua karena kita di itu Bu, di pesantren Bu, sehingga mereka mhm, tidak bersama orang tua, sehingga mereka memang, eee, dari hambatan-hambatan itu agar bisa mengatasinya kan tadi, butuh mental, kemudian mmm, tambahannya adalah memang butuh, sekelilingnya yang mendukung juga. Karena kalau salah dukungan, mungkin memilih teman gitu, atau bahkan kadang-kadang mereka sulit untuk mendapatkan dukungan dari sekelilingnya itu yang membuat mungkin, tujuan-tujuan atau cita-cita dari anak-anak, yang belum terwujud oke, gitu.
Baik Ibu. Jadi boleh saya klarifikasi, ternyata dari hambatan yang muncul tadi, yang mungkin muncul gitu ya Bu ya, ternyata yang Ibu Ya, lihat itu berasal dari mentalnya gitu ya, dan juga dukungan dari iya betul. sekeliling, seperti itu ya Bu ya? Iya iya Oke. Kalau kita lihat apa ya, lebih spesifik Ibu tuh, nah iya. apa yang sebenarnya, menjadi dari hambatan itu, apa yang lebih spesifiknya gitu Bu? Kita lihat lebih spesifik dari tadi yang sudah Ibu. Mungkin karena, eee, mereka masih remaja mungkin teman, Bu, mungkin, dari sekelilingnya lah, lingkungannya lingkungannya itu, Lingkungannya. lingkungan, nggih, Baik, Ibu. Berarti yang Ibu lihat lebih spesifik itu dari lingkungan siswanya ya, Bu, ya? Lingkungan anak-anak. mempengaruhi. Oke. Apa yang perlu dilakukan nih dari hambatan tersebut, dari lingkungan tersebut, Bu? Eee, Mungkin, pertama mungkin kalau saya ya menyampaikan bahwa sangat penting, dukungan dari lingkungan, karena mereka mau Mmm. tidak mau, eee, selalu berinteraksi dengan lingkungan itu. Maka, eee, Mhm. hal-hal yang, mungkin terjadi dalam mereka berinteraksi dengan lingkungan, ya itu yang harus diusahakan atau yang mereka harus pahami dulu gitu loh, Bu. Kan kadang-kadang mereka apalagi kalau saya menghadapi anak perempuan itu, siswi itu, Mhm. mereka kalau sedang ada ketidakcocokan dengan temannya itu kan sangat mempengaruhi pikiran, mempengaruhi motivasi dia, mempengaruhi semangat dia, kayak gitu. Nah, padahal dalam kehidupan kan, tentu itu bisa saja terjadi, bahkan mungkin ya Mhm. selalu terjadi, kayak gitu. Ya saya memberikan pemahaman seperti itu, ya gitu. Oke, Ibu. Jadi memahamkan gitu ya dengan lingkungan tersebut. Nah, dari yang Ibu lakukan tadi, seperti tadi yang Iya. ingin Ibu lakukan gitu ya, yang perlu dilakukan tersebut, apa dampaknya menurut Ibu? Ya mereka, eee, berusaha untuk, eee, apa, dengan lingkungannya berusaha untuk bisa bisa diterima atau menerima gitu, Bu. Mhm. Jadi berusaha Kadang-kadang kan maunya diterima, tetapi nggak mau gitu kan. Makanya dari yang saya lakukan itu akhirnya mereka, "Oh berarti saya juga selain saya mau diterima, saya juga mau menerima dengan kondisi lingkungan saya," seperti itu. oke, Itu yang berarti mmm, adanya penerimaan antara dirinya dengan lingkungan, seperti itu ya, Bu, ya? Kalau saya ya klarifikasi. Oke, baik, Ibu. Ketika Ibu tadi merasakan ada hambatan, tadi kan kita sudah membahas tentang hambatan ya, Bu, ya, seperti tadi. Apa yang Ibu pikirkan gitu? Apa yang Ibu pikirkan saat menghadapi hambatan tersebut? ya tertantang terus saya. Saya selalu, merasa, "Aduh ini saya harus bantu anak ini." Banyak kendala gitu ya, Bu, ya. Eee, Mhm. Gimana gitu, kayak keinginan saya nggak tahu ya, Bu, jiwa saya ingin membantu gitu loh, Bu. Jadi, eee, ya tertantang gitu, tertantang. Mhm. Jadi Saya harus belajar perasaan terus. oke, jadi yang dipikirkannya pokoknya ini sebuah tantangan dan Ibu harus terus belajar, seperti itu mungkin ya, Iya Bu? betul. Iya. Kadang-kadang kadang-kadang ya saya, ada pemanggilan tambahan kayak gitu atau bahkan Mhm. malah saya memang membikin, proses ini ending-nya harus saya ikuti terus gitu. Oke, Ibu, luar biasa. Jadi semangat pembelajar nih kalau kata saya. Kalau Iya. kalau saya pikirkan mungkin satu ya 2 kata, semangat pembelajar gitu untuk Ibu Iva ini. Baik, Ibu. Yang Ibu rasakan dengan tadi ada, "Oh ini hambatan ini adalah tantangan," gitu. Ibu Iya. memikirkannya ini saya harus belajar nih lebih banyak lagi.
Yang Ibu Mhm. rasakan sendiri seperti apa ketika ada hambatan? Mhm. Yang saya rasakan, ya apa ya, Bu, ya, rasa ingin tahu, Rasa apa, ingin tahu. eee, rasa ingin tahu, ya Mhm. Iya, luar gitu. biasa Ibu. Mungkin Jadi ada rasa ingin tahu, akhirnya punya semangat untuk untuk belajar lebih lagi gitu ya, Bu, ya, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut mungkin. Seperti itu ya, Bu? mhm, iya Oke. Nah, selanjutnya suasana hati nih, Bu, tentang stage ya, Bu, ya, suasana iya, hati. Suasana hati yang terbaik yang perlu dimiliki ketika ada hambatan tersebut seperti apa? saya, berusaha untuk apa ya, respect respect ke anak-anak. Contohnya mungkin, kamu pasti berat, dengan kondisi itu atau dengan masalah itu. Seperti itu, Bu. Mhm. Saya semakin menunjukkan kerespekan saya ke anak-anak agar mereka selalu ya terus bercerita atau terus, menggali menggali solusi-solusi gitu, Bu. Saya, lebih mem mem membuat respek ke anak-anak gitu. Oke. Kadang-kadang Jadi saya rangkul, kadang-kadang saya pegang gitu, Bu. mhm, mhm, Saya tahu itu berat, "Nduk," gitu saya bilang kayak gitu. iya. Wah, luar biasa Ibu. Jadi ada hambatan yang menjadi sebuah tantangan bagi Ibu, semangat untuk belajar, kemudian, adanya rasa peduli, seperti itu ya, Bu, ya? Ada rasa peduli dan ya itu tadi, respect. Jadi Ibu menekankan ini harus ada kekuatan kepeduliannya gitu ya, lebih besar lagi, seperti itu mungkin ya, Bu, ya? Nah, Iya, apakah Ibu pernah mengalaminya seperti itu, Bu? mmm, Tadi yang Ibu eee, ceritakan pernah mengalami iya seperti itu? iya, pernah Pernah ya, pernah, Bu, Bu. ya? Gimana kalau Mhm. kita mendapatkan respek dari orang lain, kita kan kayak ada keinginan untuk bercerita, Iya. untuk apa namanya, membuka diri gitu kan, Bu, ya. Mhm. Kalau Oh, kita kalau kebalikannya kita diberi respek sama orang lain kan mhm. kita pengen, bercerita, membuka diri gitu. Ya Heeh. itu yang mungkin kenapa saya lakukan ke anak-anak, karena saya berharap mereka juga membuka diri, Mhm. bercerita sehingga membuka diri dan bercerita, ya Mhm. akan menemukan hal-hal baru, eee, teruntuk ya tujuan itu bisa terwujud atau solusinya bisa kita temukan, gitu. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu, karena Ibu pernah mengalaminya sendiri gitu ya? Atau Ibu pernah melihat orang lain mengalami hal yang sama dengan yang tadi Ibu rasakan Tentu iya ketika Ibu, respect tentu iya. tadi? Iya tentu, heeh, Tentu ya, Bu, tentu. ya? Iya. Ibu bisa membayangkan Mhm, ketika orang lain pun sama, eee, peduli gitu dengan iya dirinya iya sendiri dan lingkungan. iya iya, tentu bisa membayangkan bahwa ad dengan adanya respek, eee, maka hubungan hubungan itu akan lebih lebih nyaman, lebih, Mhm. terbuka, tanpa mungkin, mmm, tidak ada sekat lah istilahnya mungkin, kayak gitu. Oke, Ibu. Ibu bisa merasakannya sekarang gitu, Bu, dengan adanya respect tersebut. Iya, bisa Bu, mhm. Oke, Dengan Ibu. respek ya kita, eee, merasa merasa diperhatikan, merasa di dipedulikan gitu. Mhm. Rasa dipedulikan seperti itu ya, Bu, ya, luar biasa Ibu. Kalau jadi dengan Ibu melihat adanya kebutuhan orang lain, tadi ya mungkin bisa saya klarifikasi dari kita obrolan tadi kita ya, Bu,
kemudian sampai akhirnya Ibu merasakan di suasana hati yang terbaik itu, merasakan respek peduli gitu kan ya, Bu, ya. Dan ternyata itu menyenangkan, seperti itu ya, Bu. Oke. Baik Ibu, ini sudah di akhir coaching kita kali ini. Boleh Ibu, apa yang Ibu peroleh dari obrolan kita kali ini? Mmm, ya saya merasa, senang, Mhm. bisa bercerita isi hati saya gitu, dan Iya, Bu. harapan-harapan saya, ya, Mhm. dan tentu, eee, langkah-langkah yang mungkin eee, apa, saya buat, ya Mhm. bisa, bisa apa ya, keinginan saya bisa semakin semakin apa, mmm, di membantu siswa lah istilahnya kayak gitu. Harapannya membantu siswa itu intinya ya, Bu, ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Iva, Ya, sukses sama-sama terus, Bunga. sehat selalu. Iya, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.